Nah, ini seru nih. Ini Oke, bener-bener Mas. cerita paling seru nih. Jadi gini, Mas. Sebenarnya gini, kalian bikin kopi susunya, tekniknya apa dulu nih? Nah, kalau selama ini pengalaman aku, misalkan aku bikinnya pakai espresso, kalau mau lebih lama bisa jadi espressonya, dia kan gini, espresso tuh panas, susu itu Mhm. dingin. Kalau memang untuk kopi susu botolan, lebih bagus espressonya dingin dulu. Oke, ya ditampung gitu Mas ya. Ditampung kan, suhunya Ya. dingin dulu. Jadi suhu ruangan, si susu dingin, dicampur, dulu arennya ataupun creamernya lah, misalnya pakai creamer. Nah, Mhm. dipastikan botolnya bersih semuanya, simpan di kulkas, kulkasnya pastikan betul-betul dingin. Nah, itu akan tahan Oke. 1 minggu. Ya, buat teman-teman yang sudah bergabung ya, saat ini kita spesial sekali bersama Mas Hari Sandi. Ya, ini Ya, adalah YouTubers sekaligus reviewer alat-alat dan kopinya. Wah, mantap. aduh, satu kehormatan nih diundang sama Taman Delta ya kan. Kita juga nggak bayangin Mas dulu kok bisa ketemu Mas Hari ini. Ya, ya tapi sebenarnya saya gugup-gugup juga sih Mas diundang ngobrol lagi gini. Soalnya ya saya kan bukan barista, bukan bukan Q grader, terus apa lagi ya, bukan roaster ya, orang biasa lah kira-kira. Orang biasa yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan Nah banyak sekali. kebetulan memang saya seneng ya namanya nyoba-nyoba mesin kopi, saya ngelihat ini mesin ini unggulnya di mana, terus kalau misalnya speknya bisa ditulis kelebihan mesin ini di gini, kelebihannya begini. Nah, itu saya lihat dulu. Kalau memang kenyataannya memang benar, saya sampaikan dalam video saya. Ini memang kenyataannya kelebihan mesin ini di sini gitu. Nah, kekurangannya yang saya lihat saya sampaikan juga. Oke, jadi realitas ya, sesuai Ya, realitanya ya. jadi kalau misalnya ada yang mau nge-review gitu kan, saya selalu bilang begini. Saya disclaimer dari awal bahwasanya saya akan review apa adanya. Kalau memang Hmm. mesin kamu kelebihannya memang sesuai seperti yang kamu bilang, itu akan saya angkat. Tapi kalau memang ada kelemahannya, kamu juga harus bersedia saya angkat yang namanya kelemahannya gitu. Karena bagaimanapun saya akan mereview ini kepentingannya untuk kepentingan penonton saya, Mas. Oke, Gitu. oke, oke. Jadi dulu saya belajar mengenai kopi, mesin kopi itu semua juga dari YouTube. Nah, pada waktu Oh, saya pelajarin itu kira-kira tahun 2018 awal, 2017 akhir, 2018 awal, itu nggak ada reviewer lokal yang review mesin-mesin kopi gitu. Jadi saya selalu lihat channel luar gitu. nah ini sebelum sebelum masuk ke sana nih Mas, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga jadi pertanyaan banyak penonton ya, yang nonton setia Taman Delta itu awal mulanya Mas Hari ini memulai YouTube itu tahun berapa dan apa yang mendasarinya nih? Nah, ini seru nih. Ini Oke bener-bener Mas. cerita paling seru nih. Jadi gini Mas, Iya, iya. Eh, ceritanya saya nge-YouTube itu kira-kira Oktober 2018. Oktober Oke? 2018. Yes. Nah, waktu itu alasan utama saya kenapa saya buat channel YouTube karena pada waktu 2018 itu saya udah jualan kopi, Mas. Saya sempat buka warung kopi. Itu Oke. letaknya di dekat rumah saya, kira-kira satu ruko nggak besar, ukurannya mungkin 4 kali 8 meter aja areanya. Di situ saya baristanya, di situ saya yang bukain pintunya, saya yang cuci piringnya semua gitu. Nah, itu ceritanya. Jadi karena tempatnya ini agak terpencil, masuk dalam gang, dalam komplek lagi. Nah, memang saya benar-benar mau explore lah waktu itu kan, belajar ngopi, belajar bikin kopi, langsung praktek jualan nih. Nah, Hmm. karena akhirnya lama-lama kita tahu ritme kedai kita jam berapa kosongnya gitu. Pada saat jam-jam kosongnya itu saya manfaatkan, kenapa saya nggak share ke orang-orang, misalnya cara bikin espresso, cara bikin resep kopi gitu. Pada masa itu Oh, oke. saya cuma tahu gitu. Jadi mengisi kekosongan jam tertentu waktu kedai saya lagi sepi, saya ambil handphone, saya ambil tripod, ya udah saya rekam aja gitu. Hmm, 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 Nah, hmm. jadi
itu di atas dorongan istri juga. Istri bilang, udahlah, kalau memang kamu bisa belajar dari YouTube, ya kenapa enggak? Sekarang giliran kamu ngasih orang ilmu, dia bilang gitu kan. Iya. Oke. Nah, jadi memang awal mulanya main YouTube itu karena kedai saya sepi. Jadi saya ngisi waktu sambil ada waktu video, luang gitu Mas. aja. Iya betul. Ternyata berarti benar-benar memanfaatkan waktu ya. Iya Mas, jadi gitu. Karena memang dari mulai jam berapa ke jam berapa itu sepi gitu. Daripada saya diem melongo gitu ya kan. Saya pikir kenapa nggak kita buat sesuatu. Saya buat video. Nah awal-awal dibantu sama istri di shoot gitu kan. Terus dulu video saya, awal apa tuh Mas? Video awal tentang apa itu? Kalau masih pertama-tama sebenarnya yang diupload pertama kali itu ada video lagi makan-makan sama istri, tapi itu akhirnya saya delete gitu, saya hapus. Baru saya fokus di kopi gitu. Nah pertama kali buat cara setting grinder, habis itu video berikutnya cara buat espresso. Nah itu masih ada videonya, video yang pertama itu masih ada ya. Jadi memang murni berbagi awalnya Mas, berbagi karena ya mumpung waktu kosong, pengunjung nggak ada, saya berbagi. Nah ternyata respon dalam 3 bulan saya main YouTube, ternyata respon penontonnya luar biasa, berkembang. Wah ini saya pikir harus saya seriusin gitu. Nah saya seriusin dikit-dikit sampai 5.000 sampai 10.000 subscriber kalau nggak salah waktu itu. Di antara itu ya udah akhirnya kedai kopinya resmi saya tutup. resmi ditutup ya. Jadilah rapat online nih. karena gimana ya? Kita kan juga yang namanya jualan ini kan, wah sepi. Ya udahlah, saya pikir-pikir kenapa nggak manfaatkan waktu di luar gitu. Di luar mungkin saya cari kenalan dalam dunia kopi, mungkin dapet koneksi-koneksi baru gitu kan. Nah sambil saya konsisten buat video YouTube nih gitu. Nah walaupun berkembang walaupun pelan tapi pasti gitu kan. Pada akhirnya ketemu jati dirinya. Oke, saya fokus di konten kopi. Nah kadang-kadang resep kopi. Nah waktu masih bikin kedai kopi masih bisa Mas bagi resep gitu kan. Ini ada resep baru nih, saya coba, saya share gitu. Nah kalau di posisi sekarang di rumah kadang saya kurang ide untuk ngulik-ngulik resep ya kan. Kurang ide Mas. Padahal waktunya justru lebih panjang kan. Betul. Kalau waktu jualan kan, waktu jualan minuman kita kan tahu nih ini resep, ada powder ini ada sirup ini. Kalau kita campur gimana ya rasanya gitu kan. Dibuat. Nah, tapi waktu sekarang di rumah saya sehari-hari minum kopi latte. Kalau sore paling es kopi susu, ya kan? Nah, agak kurang kreatif memang pada saat ini kalau bikin resep baru, apalagi ya kadang-kadang. Nah, jadi memang belakangan ini sejak 2020 Mas, kebetulan tawaran untuk review mesin kopi itu mulai berdatangan. Justru mesin kopi ya? Iya, karena memang kayaknya memang saya dari dulu minat nih membahas tentang mesin kopi, kelebihannya, kekurangannya apa gitu kan. Jadi akhirnya mulailah dikirimin mesin-mesin kopi, ada yang nawarin ya, saya sambut dengan baik ya kan gitu. Oh iya nih, kita sambil kita punya pertanyaan dari kita juga buka ya buat para penonton yang mau tanya, boleh ya Mas ya? Boleh, silakan Mas. Ya saya akan jawab sesuai dengan keilmuan saya lah gitu kan. Ada yang tanya, Om Hari, cara bandingin biji kopi biasa sama premium gimana sih? Ini satu-satu ya Mas ya? Jadi kalau masalah membandingkan biji kopi premium sama yang biasa, kayaknya Mas Rafael yang lebih berhak menjawabnya gitu. Saya coba jawab berdasarkan kemampuan saya gitu. Kalau kategori yang saya lihat, kalau misalnya fisiknya bagus, nggak pecah-pecah gitu kan, ya itu bisa dibilang kategori grade-nya bagus lah gitu. Nah,
penyebutan premium apa enggak, nah itu saya jujur sampai sekarang belum begitu paham. Nah, karena apalagi ada yang premium, specialty. Kalau untuk specialty, yang saya tahu, hasil cupping, skornya di atas 80, udah masuk kategori specialty. Betul ya, Mas? Specialty. Iya, benar. Nah, gitu. Kalau dari biji kopinya sendiri, mungkin kalau yang premium defeknya mungkin sekian persen, mungkin yang biasa defeknya lebih banyak lagi ya Mas ya. Iya. Kalau untuk bedain secara umum sih ya, mungkin lebih ke konsistensi Mas ya. Kan orang kalau beli kopi udah dalam kondisi bubuk ya, dan itu mereka nggak tahu nih seberapa bagus sih kualitas kopi yang mereka beli. Nah itu sih sebenarnya lebih ke konsistensi sih kalau dari saya. Jadi ketika aroma keringnya gimana sebelum seduh dan ketika diseduh, atau nanti flavor yang muncul itu apakah sama dengan ketika keringnya gitu. Iya, itu kalau di cupping kan fragrance, flavor gitu ya Mas. Iya benar. Iya. Oh mau tanya, kenapa kopi susu cepat basi walaupun sudah di kulkas? Itu banyak banget yang nanya. Jadi sebenarnya gini, kalian bikin kopi susunya tekniknya apa dulu nih? Nah, kalau selama ini pengalaman aku, misalkan aku bikinnya pakai espresso, kalau mau lebih lama bisa jadi espressonya, dia kan gini, espresso itu panas, susu itu dingin. Kalau memang untuk kopi susu botolan, lebih bagus espressonya dingin dulu. Oke, ya ditampung gitu Mas ya? Ditampung kan, suhunya dingin dulu. Jadi suhu ruangan, si susu dingin, dicampur, dulu arennya ataupun creamernya lah, misalnya pakai creamer. Nah, dipastikan botolnya bersih semuanya, simpan di kulkas, kulkasnya pastikan betul-betul dingin. Nah, itu akan tahan 1 minggu. Saya dulu udah sering buat dan udah sering jualan juga dari Instagram gitu kan. Yang saya buat malah kadang kopinya masih panas pun. Karena kulkas saya di rumah kebetulan kan ada showcase. Showcase-nya itu betul-betul dingin kayak gitu. Suhu chiller Iya, showcase chiller yang kaca semua dia isinya. Biasanya kan produknya ada Coca-Cola, ada yang lain-lain kalau di kedai-kedai kan. Nah, itu yang kita isi kan, itu dia dingin, bisa tahan 1 minggu. Terus kalau misalnya yang pakai teknik-teknik yang lain, entah mocha pot, entah pun apalagi Vietnam drip ataupun cold brew, menurut saya Mas, pastikan aja bersih kita bikinnya, bersih. Terus pada saat kita mencampurnya suhunya jangan terlalu berbeda sih menurut saya. Kalau terlalu berbeda itu yang bikin susunya mungkin reaksinya lebih cepat asam, basi. Oke, benar. Nah, padahal saya sendiri pakai pakai susunya tuh susu fresh milk. Nah, gitu. Iya, fresh milk kan memang lebih cepat basi ya Mas ya. Betul, harusnya kan begitu. Tapi ketika udah saya buat jadi kopi susu, saya simpan di kulkas, justru dia bisa lebih tahan lama dibanding UHT. Oh gitu, karena memang perlakuannya tadi Mas ya. Ini versi saya, ini versi saya ya gitu kan. Iya. Bisa jadi pengalaman kawan-kawan itu beda gitu loh. Nah, gitu. Oke. Itu teman-teman udah terjawab dengan sempurna. Enggak. Mau tanya Om, dengan semakin banyaknya coffee shop dan kedai yang muncul di tengah masyarakat, orang kan semakin kenal nih sama kopi. Jadi eksistensi si kopi kan udah kayak biasa gitu. Gimana menurut Mas? Oh gitu. Jadi dia mau nanya nih, makin banyaknya coffee shop, orang semakin kenal sama kopi. Jadi eksistensi si kopi kan udah kayak biasa aja gitu. Gimana menurut Mas? Kalau menurut saya Mas, sisi baiknya adalah orang yang nggak ngopi dikenalkan dengan kopi susu kekinian lah yang manis-manis ya. Jadi mau ngopi. Nah, contoh ya. Iya, anak saya umur 7 tahun itu udah suka sama kopi susu. Nah, dari kecil. Iya. Sisi positifnya begitu. Terus adik saya yang perempuan yang nggak suka kopi sama sekali, tapi ketika kita kasih coba, ini loh caramel latte, ini loh kopi susu aren, ini loh kopi susu pakai hazelnut gitu kan. Macam-macam lah kita coba kenalin, karena manis-manis kopinya gitu kan ya. Banyak yang nggak ngopi jadi ikut ngopi,
Jadi Bisa menurut ngopi. saya, iya, kalau masalah 5 tahun ke depan, mungkin bisa jadi yang dari nggak suka ngopi jadi suka ngopi, dia akan bertahan jadi pengopi. Biasanya sih gitu. Kalau Iya, yang iya. memang udah jadi pengopi kayak kita, yang memang kebetulan hidup dari industri kopi juga, ya mudah-mudahan pun kita makin berkembang gitu ya, Mas. Itu sih menurut saya. Jadi lebih bisa diterima ya Mas ya, kopi susu itu jadi bisa lebih diterima semua kalangan ya, dari Betul, anak sampai orang tua pun sekarang habitnya kopi susu ya Mas ya. betul. Kan kayak sekarang kita lihat, Mas, kopi susu literan itu luar biasa animo Oh masyarakat. iya, benar-benar Mas. Jadi kopi susu literan itu saya pernah iseng-iseng nih ngelihat salah satu brand yang udah cukup terkenal di Jakarta. Dia yang memulai dulu bisnis kopi susu kekinian kan, sampai Pak Presiden Jokowi pun datang ke tempat dia kan. Oke. Nah, brand itu punya yang namanya kopi susu literan, itu dia jual di Tokopedia, Mas. Iseng-iseng saya tengok. Iya. Penjualannya itu sudah sekitar 52.000 botol, Mas. 52.000 botol. Harga jualnya 85.000, Mas. Wow. Gila ya. Itu. Bener kan? Luar biasa ya. Jadi dia udah setahun dia jualan itu. Sudah 52.000 botol. Iya, Luar iya, biasa iya, ya. iya. Nah, karena meledak seperti itu, yang dulu nggak pernah masuk ke industri kopi susu kekinian pakai botol itu, jadi ikut terjun. Apalagi mereka udah punya nama, sudah punya brand, waduh, dan jaringan ada di mana-mana. Makin gawat kita untuk Makin gawat. makin maksudnya gini, kopi shop kecil-kecil yang mau coba jual kopi Iya, literan. benar. Kalau nggak betul-betul rasanya enak, harganya terjangkau, agak sulit dia Atau untuk karakternya yang punya karakter sendiri ya, memang yes, sulit. betul. Karena brand-brand besar udah terjun semua, mau gimana lagi? Iya. Tinggal iya, Taman iya. Delta yang belum buat ini, ya kan? Taman Oh. Delta. Kita fokus ke supply kopinya aja nih Mas. Kita fokus ke supply kopinya aja. Ya mudah-mudahan ada waktu ya, bisa diundang ke Semarang ya, bisa main-main ke Taman Delta. Pokoknya kalau Mas Hari ke Semarang langsung kabarin kita aja, langsung kita company tour Mas. Ya siap. Kita mungkin pilih-pilih salah satu aja ya Mas ya, karena lumayan banyak nih. Tapi kan, nih Mas. Mas, apakah kopi yang udah dibuat di rumah akan mempengaruhi eksis coffee shop itu sendiri? Kopi yang dibuat di rumah. Mungkin gini Mas, sekarang kan jadi lebih banyak home brewer gitu loh Mas. Jadi Oke. eksistensi si coffee shop apakah terpengaruh dengan itu? Oke, menurut saya sih nggak akan terpengaruh sama sekali. Kenapa? Saya punya peralatan brewing di rumah yang sesuai selera saya ya, mesin espresso, punya grinder espresso, manual brewing ada, V60 belum, ya seperti itulah. Tetap juga saya butuh yang namanya datang ke coffee shop gitu, jumpa sama teman, bener. karena kita cari di situ adalah duduk berteman. Terus juga kita kadang-kadang mau Bersosial. buatan orang sekarang gimana. Iya, betul. Jadi walaupun kopi kita di rumah menurut kita lebih enak buatan kita daripada buatan orang, tapi tetap aja kita keluar itu memang cari pertemanan. Karena menurut saya di dunia kopi ini Sosial, semua pertemanan, Mas. Iya, Mas, betul. Pertemanan lah. Saya juga gitu sih Mas. Saya tiap hari ngopi di pabrik ya. Ya emang itu kerjanya ngopi. Nah, tapi saya tetap masih butuh kopi di luar itu Mas. Iya, betul. Ya, karena sosialnya itu Mas, yang nggak bisa ditemukan di rumah atau di pabrik itu sosialnya itu. Tapi emang karena pandemi ini jadi agak terbatasi Mas ya. Kembali ke topik, kita satu pertanyaan lagi buat Mas Hari. Tipsnya buat para penonton nih yang mungkin pengen mengikuti jejak Mas Hari sebagai YouTubers kopi yang kebanyakan memang ilmunya masih belum banyak di dunia kopi. Nah itu. Oke, ini saya akan buka rahasianya ya Mas ya. Jadi buat yang nonton, ya kalian simak baik-baik ya kan. Jadi pertama ya, Mas Hari ini baik banget nih pasti. Kalau memang kalian pengen berkarya juga di YouTube, mungkin bikin channel isinya tentang kopi dan segala macamnya,
Pertama, pastikan dulu kalian pelajari betul-betul tentang apa yang mau kalian share itu. Misalnya cara bikin espresso. Nah, saya Mas belajar cara bikin espresso itu ada 2 bulan Mas. Saya nonton beberapa channel luar. Itu 2 bulan setiap malam 2 jam saya nonton tentang bagaimana cara buat espresso. Versi channel si ini begini, versi channel ini begini, versi channel ini begini. Saya tonton terus mana yang paling banyak kemiripannya, saya anggap itu yang paling populer, paling umum. Nah, kayak gini, pada zaman dulu espresso itu dibikin dari, misalnya kita bilang 18 gram menjadi double shot pakai gelas ukur. Nah, Oke. Belakangan ini tren espresso itu semua ditimbang, bukan diukur pakai gelas ukur lagi, semua ditimbang. Jadi trennya berapa gram masuk, berapa gram keluar. Yang keluar itu ditimbang dalam bentuk liquid espresso. Jadi akhirnya saya coba-coba, ternyata ketika saya buat kopi latte ataupun kopi susu kekinian, rasanya bisa lebih masuk Mas. Rasa bisa lebih masuk. Misalnya gini, saya pakai 18 gram. Nah untuk latte saya bikinnya keluarnya 27 gram. Jadi 1:1,5. 1:1,5 rasionya. Itu gilingannya dikasih lebih halus sehingga lebih lambat dia netesnya dibandingkan espresso gaya yang lama. Over gitu nanti, over extraction. Sebenarnya nggak over ekstraksi juga sih, tergantung tujuan yang ingin dicapai lah gitu. Oh ya, benar. Karena sampai di 27 gram itu saya udah cut gitu. Oke. 27 gram di cut itu kalau di gelas ukur kira-kira 1 shot setengah Mas. Shot setengah. Kira-kira 40 ml. Timbangannya adalah 27 gram secara berat, secara volume dia 40 ml. Nah itu kalau dibuat kopi latte enak banget Mas. Pahit-pahitnya itu ketinggalan di belakang karena waktu sampai 27 gram kita cut. Nah bahkan teman saya buatnya itu 1:1 Mas. Kamu pakai 20 gram bubuk kopi, baru sampai ditetes sampai 20 gram dia langsung cut. Jadi di awal-awal yang keluar tuh kental semua Mas, kental semua sapinya, minyaknya. Nah yang di bagian belakang yang berpotensi over extract itu udah kena cut duluan, sudah kena stop. Jadi memang beda Mas, gaya espresso yang sekarang sama old style espresso memang saya bilangnya begitu, memang sedikit beda. Kalau menurut espresso gaya lama, espresso yang sekarang ini apabila dipanjangin waktunya over extract. Tapi sebelum over extract itu terjadi, dia sudah cut duluan. Ya, itu balik lagi tergantung biji kopinya Mas. Biji kopinya juga jangan dark roast. Kalau bisa maksimum full city plus. Ya, medium to dark, full city plus. Atau secara aktronnya saya nggak inget ya, aktron 55 kali ya Mas, mungkin ya, aktron 55 kali ya. Warna itu Mas. Soalnya kalau roaster, apalagi QC roaster ya pakai aktron semua kan? Iya. Nah itu makanya. Saya balik lagi ceritanya kan, contohnya seperti itu. Nah saya pelajari masalah espresso itu selama 2 bulan. Jadi buat kawan-kawan yang misalnya mau udah hobi nih bikin kopi, coba didalemin dulu, belajar dari nggak cuma channel saya, channel luar tuh paling bagus, banyak referensinya. Udah pelajari dulu, coba icip dulu, bagikan ke orang-orang gimana pendapat mereka, rasanya gimana semua. Kalau memang banyak yang bisa terima dengan hasil seduhan kita, berarti seduhan kita udah enak lah. Nah, kita share di YouTube nggak masalah, Mas. Gitu. Jadi kamu harus kuasai dulu, kamu bikin jadi hobi, kamu bikin jadi kesukaan dulu. Bahkan kamu saking sukanya itu nggak dibayar pun, kamu mau bikin itu. Nah, kalau kamu udah bisa bikin kayak gitu, kamu share lah di YouTube. Itu sih pesan-pesan saya. Lebih didalami dulu satu sisi atau satu bidang yang memang harus di share ya Mas ya. Dalemin, jiwai, kuasai. Jadi jangan kita baru ngelihat dari satu sumber, ya kan?
terus kita belum begitu kuasain, kita udah nge-share nih ke orang. Oh iya. Ternyata iya, iya. ternyata dari sisi sana salah gitu kan. Jadi gimana gitu ya kan. Iya, iya. Jadi nanti endingnya kayak merasa kurang enak gitu aja. Jangan sampai dibilang pendekar juga ya kan. Nah itu mas, maksud saya tuh, tapi saya nggak berani nyebut tuh. Tapi memang gini mas, saya ketika orang nanya metode brewing ini begini, saya selalu bilang begini, nggak ada yang terlalu benar. Misalnya begini, ya saya nggak mau didik orang jadi pendekar. Saya nggak pernah mau didik orang jadi pendekar. Jadi hasil seduhannya saya bilang misalnya gini, saya pakai metode P60-nya modelnya begini nih. Saya bilang, saya suka caranya si Scott Brown misalnya. Karena dia simple, satu tuangan terus sampai selesai. Oh, continuous ya. Ya, terus orang nanya, "Bang, kalau caranya si siapa tuh namanya? Yang juara yang dari Jepang itu, Tetsuka Tsuya gimana?" Ya enak, ya bagus. Kamu memang bisa, silakan buat. Cuman ini balik ke preferensi masing-masing, dia bilang. Saya sukanya begini. Nah, ketika saya ke kedai kopi, atau saya ke tempat teman saya, dia nyeduhkan, saya minum. Kalaupun menurut saya nggak enak, saya nggak pernah bilang itu nggak enak. Karena preferensi kopi setiap orang itu beda-beda, Mas. Benar. Nah, gitu. Dan selera orang bisa berubah setiap bulan. Nah, gitu Mas. Mungkin Mas Rafael pernah nyoba, misalnya espresso base-nya biasanya pakai kopi blend. Tiba-tiba suatu saat dikasih kopi natural sama temen, dibuatin espresso, dia bisa bikin gilingannya halus, terus ekstraksinya agak panjang dia buat, karena kopi natural itu kan biasanya terang ya, roastingannya terang. Oh ya. Dibuat espresso, ternyata ketika dibikin latte, pas kita minum loh, menyenangkan rasanya. Tidak bitter, malah justru bright. Acidity-nya pun nggak terlalu nonjol. Justru ketika campur susu dia jadi manis gitu Mas. Jadi setiap orang seleranya bisa berubah tiap bulan Mas. Gitu. Bahkan setiap saat ya Mas, ketika menemukan sesuatu yang baru dan itu menyenangkan, bisa jadi langsung berubah ya Mas, seleranya. Iya. Sambil jawab. Betul. Selera orang tuh memang kadang-kadang bisa berubah tergantung preferensi dia. Dapat preferensi dari mana gitu, mungkin ada style baru gitu. Jadi memang selera orang sih jangan pernah salahkan. Mungkin selera teman kita hari ini begini gitu kan. Mungkin teman kita seleranya kopi tubruk. Saya pernah juga di satu masa seneng banget kopi tubruk, nggak seneng dengan yang lain gitu. Pernah juga seneng banget dengan Japanese ice coffee P60 yang pakai ice. Nah tapi belakangan memang karena memang selera nggak bisa dibatasin ya. Betul, dan kalau kita minumnya manual brewing terus yang sama setiap hari pasti bosen kan? Iya pasti. Iya, simpel cerita gitu aja, pasti bosen. Bang Hari, untuk mocha pot bagus hasilnya berapa perbandingannya? Nah ini ada yang tanya perbandingan mocha pot nih Mas. Kalau mocha pot saya sih terus terang cuma punya satu macam. Dulu mocha pot saya itu merek Bialetti yang jenis Bricca. Nah, jadi saya cuma punya pengalaman dengan si Bricca itu. Kalau di Bialetti jelas nih, kamu masukin kopinya itu basketnya penuh, udah penuhin basketnya di swipe, jadi penuh dia basketnya. Nah, untuk airnya dia ada juga batas maksimum air. Nah, saya cuma isi begitu. Nah, saya nggak pakai perbandingan 1:sekian. Saya ngikutin petunjuk yang ada di mocha potnya. Karena menurut saya perancangnya pasti sudah lebih paham masalah berapa kopi berapa airnya. Dan sebelum menciptakan pasti sudah ada risetnya sendiri ya Mas? Iya pasti. Tapi kalau misalnya kalian bisa dapat sendiri perbandingan yang enak, nah simpan itu untuk diri kalian. Artinya carilah preferensi masing-masing gitu. Seleranya kalau 1:10 senang dengan hasil itu, ya jalankan gitu. Jadi nggak bisa ditanya selera Mas Rafael 1:12 mungkin pakai mocha pot, mungkin kalau saya 1:10. Nah nanti didebatkan mana yang enak, itu nggak bisa. Nanti cari preferensi masing-masing menurut saya. Dan mungkin setelah mendapatkan preferensi sendiri bisa di-share ya Mas ya, jadi YouTubers. Betul. Boleh. Saya mengharapkan kalau banyak kawan-kawan kita yang kebetulan jadi YouTuber juga, apalagi membahas tentang kopi, makin banyak nih orang-orang yang bisa
yang nggak ngopi akhirnya jadi ngopi. Ya. Nah, terus juga yang penting gitu ya, seperti saya bilang tadi, carilah beberapa sumber, dalami dulu, kuasai dulu, dibuat dulu, ya kan? Jangan cuma satu sumber kita share, wah jangan lah. Tapi mungkin kita cukupkan dulu Mas ya. Sebelum kita closing mungkin saya ingin garis bawahi Mas yang sudah disampaikan Mas Hari itu ketika ingin memulai tentukan dulu goals-nya Mas ya. Goals ya. Tentukan goals, kemudian ya melakukan referensi yang banyak sampai kita menemukan yang benar-benar sekiranya pantas untuk di-share gitu Mas ya. Kurang lebih kira-kira kayak gitulah. Ya. Dan yang paling penting itu berarti konsistensi kita dan kemauan kita jangan sampai surut karena viewersnya sedikit atau trafficnya lagi turun gitu ya. Betul Mas, betul. Kalau bisa kuatkan niat dulu, maka kita nggak akan patah semangat sih. Walaupun bakal kejadian, tapi mudah-mudahan kita bisa bisa kuat, tetap maju terus. Ketika goal mundur. Ya. Ketika goalsnya udah mantap sih, sebenarnya semua bisa jalan ya Mas ya. Betul Mas, betul. Dan selama masih ada kopi di situ kita berkarya ya Mas. Asik. Terima kasih waktunya, sangat bermanfaat sekali nih ilmunya dan sharingnya dari Mas Hari. Semoga bisa diterapkan buat teman-teman yang nonton dan kita mengkopikan Indonesia Mas ya. Wah, salam ngopi. Gak terasa memang udah 1 jam ya kita live ya Mas. Iya Mas, makanya. banyak kali padahal yang belum disampaikan gitu. Padahal banyak kali yang masih bisa di-share ya. Karena memang kalau ngobrol sama Mas Hari ini bawaannya ada terus nih yang dibicarain Mas. Jangan lupa juga subscribe ya channel YouTube-nya Mas Hari Rizandi. Iya, ini dia channelnya ya kan? Iya. Oke, gitu dulu Mas Hari. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mas. Bye. Bye.